Kemudian janji dari Nabi, wa ba'dahu yamfil lamam, sesudah wudu, artinya membasuh tangan sesudah makan dapat menolak akan kegilaan lamam. Jadi sebelum makan faedahnya menolak kefakiran, sesudah makan faedahnya menolak lamam. Lamam di dalam ta'liq diartikan junun, kegilaan. Maksud kegilaan di sini boleh jadi ketidakwarasan maksudnya. Jadi mungkin akibat tangan yang tidak kita cuci, tidak kita basuh, dia akan melengket bakteri dan kuman yang ada pada tangan kita. Lama-lama bisa berdampak kepada kewarasan fikiran. Nah, ini maksudnya bisa mendatangkan junun atau kegilaan. Yang bagi dan sepatutnya bahwa ada makan itu ala sufra. Sufra sejenis tempat makanan yang dipakai bersama-sama lebih dari 2 orang. Itu makna sufra. Jadi makan seseorang di atas sufra, demikian itu lebih mendekati kepada sunnah. Itu salah satu bentuk sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah ketika kita makan, yang mana bila kita niatkan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita akan mendapat pahala. Dan adalah Nabi SAW, idza utiya bi ta'amin, apabila dihidangkan kepada beliau makanan, beliau meletakkan di atas lantai. Makna meletakkan di atas lantai, jangan diletakkan di atas paha atau di atas meja. Itu kurang tawadhu. Orang yang tawadhu makan meletakkan makanan di lantai. Tapi kan playboard di lantai, taruh di pinggan ataupun di piring, jangan diletakkan di meja atau di lagi apa terakhir, menapung dengan tangan. Tapi itu perlu balantai, yang lebih tawadhu saat kita makan. Karena meletakkan di lantai itu lebih dekat kepada tawadhu. Dan adalah Nabi SAW berkata, la akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Fajabu, makan sambil bersandar itu menunjukkan sifat orang sombong. Sambil bersandar lagi, yang menunjukkan tidak tawadhu. Dimakan itu harus tawadhu. Karena itu salah satu nikmat Allah. Dan nanti salah dimaknakan, jangan salah dimaknai, ditafsir. Maksud tawadhu ketika makan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberi nikmat kepada kita, itu makanan. Jadi sambil makan pun kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan tawadhu kepada Allah. Akan tawadhu kepada yang kasih kita makan, bukan tawadhu kepada makanan, tapi tawadhu kepada yang memberi makan, itu Allah. Allah Tuhan yang memberi kita nikmat makanan, kita tawadhu saat makan. Wakila ada yang berkata arba'un uhdisan ba'da Rasulillah. Ada 4 perkara yang diadakan baru. Artinya ihdas, mana ihdas diciptakan baru, tidak pernah dicontohkan masa Rasulullah. Perbuatan bid'ah. Pertama mawaid, prasmanan. Kedua manakil, ayakan. Yang ketiga asnan. Asnan semacam tumbuhan yang daunnya dijadikan untuk mencuci tangan. Yang keempat syabab, kekenyangan. Masa Rasulullah tidak pernah para sahabat makan sampai kenyang. Mereka benar-benar makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau kita hidup untuk makan, maka kenyang, tiap hari kenyang. Kadang-kadang kita cenderung menuduh perkara bid'ah pada perkara-perkara yang lain. Persoalan makan setiap hari, gaya makan, cara kita makan, padahal semua tidak pernah dicontohkan pada masa Rasulullah. Jadi prasmanan, maidah, manakhil, ayakan, asnan, tumbuhan dijadikan untuk membasuh tangan, mencuci tangan, dan kenyang. Itu perkara yang diciptakan sesudah Rasulullah tidak ada lagi. Wala naqul, dan kita tidak boleh berpandangan innal akla anal mawaid manihiyun anhu. Makan menggunakan prasmanan dilarang, bukan itu maksudnya. Falaisa kullu mubtada manhiyan anhu, bukanlah setiap perkara bid'ah itu dilarangkan. Jadi yang maksud Tengku ingin disampaikan di sini bahwa itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah.
Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah pasti dilarang? Tidak. Apalagi ini berkaitan dengan adat, kebiasaan, soal makan. Bukan ibadat mahdha, bukan ibadat murni. Makan bukan ibadat murni. Kalau niat kita benar jadi ibadat. Kalau kita tidak pasang niat apa-apa, akan menjadi hal kebiasaan adat yang mubah, bukan perkara ibadat. Jadi bukan setiap bid'ah itu dilarangkan. Artinya ada bid'ah yang tidak dilarang, sah-sah saja kita melakukannya. Boleh-boleh saja melakukan makan pakai prasmanan, tapi sudah keluar daripada salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Walaupun kita tidak mendapat hukum haram, tidak mendapat dosa. Orang makan pakai prasmanan tidak berdosa. Ikuti sesuai perkembangan zaman. Dia harus tahu bahwa itu bukan bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Sah ala sufra, dan sepatutnya bahwa duduk dengan baik. Mana memperindah duduk artinya duduk dengan baik di atas sufra pada awal duduknya seseorang, dan terus menerus dalam kondisi demikian. Artinya ketika kita datang ke tempat makan, apalagi makan bersama, ramai orang yang hadir di sana, ambil posisi duduk, terus duduk di situ diam, jangan mondar-mandir atau bangkit ke sana ke sini. Beceng-cong. Dia tidak ajak makan diri beceng. Beceng-cong duduk tabuk-tabuk, berenduk makanan tenang. Mana teruk, order bangun, hai kita kena. Yang baik tu, kau kedai tiga, kau kena tiga kan. Mandak tu tahu je napa mana, ini mana. Ada kita kedai. Duduk ini ternyata kai ibu si kambing lagu renau. Hari kita renau dah. Ceng-cong tak dengan baju. Di beceng-cong. Hakadha kana yaf'alu Rasulullah. Demikian adalah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika hadir di tempat makan, beliau ambil posisi tempat duduk, kemudian duduk terus di situ sampai selesai makan. Wa rubbama jassa lil akli ala rukbatayhi. Terkadang-kadang berlutut ianya Rasulullah untuk makan di atas dua lututnya dan duduk di atas punggung dua tapak kakinya. Sebagai seperti orang duduk antara dua sujud. Tadi duduk untuk makan, boleh duduk bersila, boleh duduk dengan cara melutut. Ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Wa rubbama nasaba rijlahul yumna. Kadang-kadang beliau menegakkan kaki sebelah kanan dan duduk di atas kaki sebelah kiri. Nyorun tumpun payah baju. Gila cara makan. Nyorun pijut mudah. Nyo kan hana menyalahi sunnah, malah sunnah. Ilung awal yang kanan mak ulama-ulama di luar tempat berurusan kita cara duduk baju makanan. Padahal dia dah baca dalam kitab salah satu sunnah Nabi. Jadi menegakkan kaki sebelah kanan, duduk di atas kaki sebelah kiri. Boleh tak begitu? Sama sih yang beda. Hanya lebih ringan tu. Dia gabung dengan agam yang bukan mahram, ya duduk dengan cara yang tu yang duduk nak. Wa yukrahul aklu wa syurbu naiman. Makruh hukum makan dan minum sambil tidur. Wa muntakian, dan dalam keadaan bersandar, illa ma yatanaqqal bihi, kecuali makanan-makanan yang sebagai penutup atau cuci mulut. Jadi baju berhen semangka, baju semangka atau baju kacang setelah makan berat, nak makan ringan yang boleh sambil bersandar. Tapi yang makan makanan berat lagi nasi, yang makruh hukum makan sambil bersandar. Wal yahzam ala qillatil akli wa syurbi, dan berkomitmennya seorang menyedikitkan makan dan minum. Kita pasang azam dalam hati untuk mengurangi makan dan minum. Karena seseorang tidak dianggap tulus atau jujur pada niat makan untuk ibadat kecuali harus dibuktikan dengan mengurangi makan dan minum. Bukti orang makan minum untuk ibadat, buktinya dia mengurangi porsi. Kalau makannya nasi tambah, alasannya untuk ibadat, itu biasa tidak sesuai cakap dengan bikin. Jadi ibu tak sesuai dengan haba baju ibu untuk mengakhiri ibadat. Baju ibu dia kata mak, dia baju tengah je banyak ibadat. Tena urun tegur, kenapa banyak kali makan? Biar sanggup ibadat. Selesai makan, langsung tidur, tidak ibadat. Salat-salat dia lah. Bayang luhur dia rasa.
Guna alatan baju buca orang warga damah mengatikan ibadah. Jadi anak benar dalam niatnya, anak dianggap benar dalam niat bila makan tanpa mengurangi porsi, hanya dengan alasan niat makan untuk ibadat, tapi ternyata porsinya tidak berkurang. Kalau Nabi SAW bersabda, "Mamala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batni." Tidak memenuhi oleh anak Adam akan wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Cukup anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan akan tulang punggungnya, tulang ekornya. Maka jika dia tidak melakukan, sanggup melakukan, tidak sanggup melakukannya, fasulusud, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jadi paling tidak kalau kita tidak sanggup mengurangi makan, usahakan perut dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Habis ke makanan, nafas itu nafas. Atau habis ke makanan, dia dah jadi kata roh. Itu bi kaula, kaula kaca, kaula uluai. Karena hana tempat li untuk menampung air ke penuh. Ini salah satu perbuatan yang buruk yang hanagat dalam pandangan agama, mengisi wadah dengan memenuhi perut dengan makanan sampai tidak ada lagi jalan untuk nafas atau air. Fa'idan, maka ketika itu sepatutnya bahawa tidak mendahului di atas makan kecuali sesudah lapar. Kalau betul-betul nak rasa lapar baru kita makan. Fa'inna syabah ala syabah yukasil qalba. Karena kenyang di atas kenyang dapat mengeraskan hati. Mana kenyang di atas kenyang, makan dalam kondisi masih kenyang. Makan ketika lapar, ini baru dianjurkan dalam agama. Jangan makan ketika masih kenyang. Tapi makan masih dalam kondisi kenyang, dampak buruknya bisa mengeraskan hati. Wa yumsik qabla syabah, dan menahan ia seorang atau berhenti sebelum kenyang. Makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena Allah memberi saraf untuk merasa lazat makanan di mulut. Jadi walau perut sudah penuh, di mulut tetap masih terasa enak, masih terasa lazat. Ganya dah urun kepunuh makanan dalam perut, dia pasal lama, itulah dia abang. Kecuali dari dalam, itulah ladli pula. Artinya ladli kayak menyerah. Tapi bapak-bapak tetap masih terasa enak. Wala yantadir lazidal at'imah wal udum, dan jangan menunggu yang enak-enak dari makanan dan lauk. Ketika sudah ada rasa lapar langsung makan, tapi berhenti sebelum kenyang. Jangan menunggu makan, menunggu dulu makanan yang enak dan lauk yang enak. Fa'inna, karena sebahagian daripada kemuliaan roti itu tidak menunggu kuah atau udum. Artinya roti termasuk makanan yang Allah muliakan karena menjadi makanan pokok bagi hamba. Di antara kemuliaan roti, kita makan roti tanpa menunggu udum. Istilahnya kalau bahasa kita, kalau masih ada yang kita tunggu berarti kurang mulia. Itu tengok, anda baju makanan le, kelepor mo, baiklah bismillah, tak perlu tunggu pula le. Yang mesti tengok. Dan yang mulia Allah mak tengok, roti je ambil baju lagi prai lain. Sementara roti termasuk makanan yang dimuliakan. Bila kita menunggu makanan lain sebelum makan roti, berarti hilang kemuliaan roti. Dan sepatutnya bahawa berusaha ia seorang pada memperbanyak tangan. Maksud memperbanyak tangan, makan bareng dalam kondisi banyak tangan yang menyentuh makanan kita. Tapi tentu saja tangan yang jauh daripada bakteri, tangan yang sudah bersih, sudah dibersihkan. Supaya jarawan jelas. Balik kedua, kadang-kadang culok dan makanan daun. Jadi ada satu hadis yang berbunyi, keberkahan itu ada pada makanan yang banyak sentuhan tangan. Ini Allah beri keberkahan. Persoalan kadang-kadang ditanya air, luar segala macam. Yang persoalan kedua, dia berusaha memperbanyak tangan walau ada daripada keluarga dan anaknya. Anak kecil lain, tidak harus orang lain. Boleh dengan keluarga sendiri. Makan bareng sama anak,
makan bareng sama isteri. Jadi pisah-pisah piring. Jangan dipisah-pisah piring, tapi buat makanan dalam satu talam, makan bareng-bareng. Anak-anak di situ makan, orang tua di situ makan. Ini bisa mendatangkan keberkahan. Kemudian saat makan, agar Allah beri keberkahan, baca doa. Pertama baca bismillah. Cukup bismillah saja, walau tidak sampai bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih sempurna baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sekedar baca bismillah saja, sudah hasil fadilah, hasil pahala. Kemudian baca doa, Allahumma barik lana bima razaqtana. Ya Allah, beri keberkahan kepada kami pada apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Wa ta'imna khairan minhu, dan berilah makan kepada kami lebih baik daripadanya. Wa qina adzabannar, dan jauhi kami akan azab neraka. Allahumma ja'alhu rizqan thayyiban. Ya Allah, beri kepada kami rezeki yang baik, la tabi'ah bihi wala hisab. Rezeki yang tidak ada lagi dosa sesudahnya dan tidak ada hisab. Itu doa dibaca ketika makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu wa qina adzabannar. Kalau makan traktir dari orang lain, tambah lagi. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, beri makan orang telah memberi makan kepada kami, dan beri minum orang telah memberi minum kepada kami. Allahumma barikhu bima razaqtahu. Ya Allah, beri keberkahan untuk saudaraku pada apa yang telah Engkau rezekikan akannya. Yang doa sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas pemberian orang, sedekah orang. Kemudian tentang adab-adab makan. Pertama, mengawali dengan membaca bismillah pada awalnya dan membaca alhamdulillah pada akhirnya. Dan yang bagus bahwa berkata bismillah ma'a kulli luqama. Setiap suapan baca bismillah, itu yang paling bagus. Kalau tidak sanggup atau merasa aneh, mungkin aku fikir aneh lagi, udah bismillah, bukan merajah dengan berjebu, dia benar fikir. Cukup di awalnya saja. Hatta la yusghiluhu syara' an dzikrillah, sehingga tidak disibukkan akan seseorang oleh sifat rakus lupa mengingat Allah. Jadi hikmat kenapa dianjurkan setiap suapan membaca bismillah, agar rakus yang ada pada manusia, tabiat naluri namanya. Sifat rakus itu naluri, semua orang ada sifat rakus. Tapi jangan sampai kerakusan yang ada pada kita sehingga menyibukkan kita tidak sempat mengingat Allah. Untuk menghilangkan rakus, itu salah satu hikmah membaca bismillah di setiap suapan. Maka berkata seseorang pada suapan pertama bismillah, pada suapan kedua bismillahirrahman, pada suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Ini minimal 3 kali lah. Di suapan pertama bismillah, suapan kedua bismillahirrahman, suapan ketiga baru bismillahirrahmanirrahim. Dan menjihar, sunatkan jihar untuk mengingatkan orang lain. Kalau kita makan di warung kan, kita nyaringkan suara sedikit biar kedengaran pada saudara kita, untuk mengingatkannya agar jangan lupa membaca bismillah. Tapi kalau makan barengan, misalnya di tempat jamuan, baca bismillah ini sunat kifayah. Sunat kifayah, satu orang saja yang baca sudah cukup. Tidak mesti semua harus baca. Wa yaqulu bil yumna, dan makan dengan menggunakan tangan kanan, memulai dengan garam dan mengakhiri dengan garam. Maksud garamnya sedikit, jangan banyak, jangan kelebihan. Jadi makan garam sedikit sebelum memulai makan, kemudian mengakhiri dengan garam. Dan memperkecil suapan, walau sudah kenyang sekali, walau sudah lapar sekali, lapar tak katanya, tapi baju makanan berarayat suapan, tak perkecil. Wayajud madghaha, dan mengunyah dengan cara lembut. Di beda kunyah barang kau, beda ge urang peun walaceh deun lagi urang bulu tak pada macam. Wala yamudul yad ila ukhra, dan jangan memanjang atau meraih tangan kepada hidangan yang lain selama tidak menelan akan yang pertama. Jadi luqamah yang pertama, suapan pertama telan dulu sampai benar-benar hancur, gigit sampai hancur, baru ditelan, baru kemudian meraih yang lain. Baiklah bapak golong ta'ud, bak jaro kena lain, pegak sirap. Jadi hanya dianjurkan pegak sirap daripada makanan. Kalau lagi bahan sirap.
Wa alla yadum makulan, bahwa tidak mencela makanan. Tandanya berbau basi sekalipun jangan mencela, apalagi kita di rumah orang, membuat tersinggung hati tuan rumah. Nyai baju bukan macam malungnya pantang tengok darah tinggi, manyolong pantang yo tengok gula dah jangan makan namangan. Nah kadang kalau papo dia gebur baji kuat lemak yang beti. Anggap habis dah kau tersinggung rumah. Habis sakit perut. Adalah Nabi SAW la ya'ibu ta'aman qattun, tidak pernah menjelek-jelekkan makanan sekali-kali. In kana ajabah akalah wa illa taraka. Bila makanan tersebut membuat beliau ajib atau selera, beliau makan. Dan jika tidak membuat beliau selera, beliau tinggalkan. Ini lagi yang dikonsep. Kita hadir di tempat orang, sudah dijamu makanan. Makanan tersebut mengundang selera kita, makan. Kalau tidak mengundang selera, tinggalkan. Tak usah makan. Tapi jangan mencela makanan orang. Wa ayyakul mimma yali ilal fakihah, dan bawa makan seseorang daripada apa yang ada di hadapannya, kecuali fakihah, buah. Buah boleh kita mengambil walau bukan yang ada di depan. Tapi kalau makanan yang selain buah, itu ambil apa yang ada di depan. Cuman orang yang di tempat jamuan tersebut harus punya perasaan. Jadi kadang-kadang ikutnya terati, kajian terati yang lebih. Lagu senyum lain, lagu sodorkan yang lain. Adalah Rasulullah SAW yaqul berkata, kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Suma kana yudiru yadah alal fakihah, beliau mengitarkan tangannya di atas buah-buahan. Tadinya buah-buahan Rasulullah hanya necok dari tempat yang bukan di hadapan beliau. Tapi makanan lain yang ada di hadapan beliau saja. Salah-salah bentuk adab makan. Maka ada orang yang bertanya, kenapa engkau wahai Rasulullah kalau makan makanan biasa, makan apa yang ada di hadapanmu, tapi kalau buah engkau mengambil dari tempat orang yang di sebelahmu? Wakala jawaban beliau, laisa huwa nau'an wahidan, karena buah itu bukan satu macam, banyak macamnya. 5 macam bukai. Kadang-kadang tanya anak selera, bau pir 3 semangka. Selera semangka galak jeruk, selera jeruk galak buah melon. Maka karena 5 macam, banyak macam buah-buahan, boleh mengitar tangan untuk mengambil buah-buahan. Wala yakul min darwatil qas'ah, bahwa tidak memakan seorang dari puncak piring, puncak dalam atau piring, macam semacam tumpeng. Yang dalam pandangan tasawuf, hanaga baju makanan cok ada tumpeng berada tu. Tapi makanan yang sudah dibuat tumpeng, dipecahkan dulu baru dibagi. Becok yang rada tu. Yang kan tradisi lain Islam ni, yang tradisi Jawa. Lepas model tu kamera badanya. Hilang kita mana ada gebi lagi yang tidak makan daripada puncak dalam di belah rada tu. Wa min wastita'am, dan tidak makan daripada pertengahan makanan. Makanan dah baju buat tengah tu, yang demi kena demi dia baju kuih cok sile tu buat tengah. Yang you buat tengok kena baju Oreo atau kuih li sile tu bangka ada sile. Ya baju ni. Yang nak bilang agama, ambil baju makanan dari tengah. Bal yakul min istidarah raghif, tetapi makan seseorang daripada memutar roti. Jadi roti baju dari binek, dari pinggir-pinggir sampai habis. Beda coba tengok tu. Tinggal kabolong roti. Wala yaqta' bisikin ilal khubuz walal laham, dan jangan memotong dengan menggunakan sikin, tidak roti dan tidak daging.